Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Vidya Sotmawati Anggraini dan rekan saya Wenang Sawendra Anindita, Widya Nurrohma, dan Wulan Rizkina. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis kami yaitu Eat Out. Ide bisnis kami yaitu Eat Out merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk reservasi tempat pada sebuah restoran beserta menunya. Ide bisnis kami juga menawarkan voucher diskon di jam-jam tertentu yang dapat digunakan oleh pengguna. Ide bisnis kami yaitu Eat Out merupakan hasil modifikasi dari dua aplikasi yaitu aplikasi Eatigo dan aplikasi Shopee di fitur Shopee Food. Kami lebih memilih untuk lebih mengembangkan dan mengkreasikan potensi pasar yang sudah ada ketimbang membuat inovasi baru yang pangsa pasarnya belum jelas. Nah, dari dua aplikasi tersebut yaitu Eatigo dan Shopee Food masih terdapat beberapa kekurangan. Sehingga kami memodifikasi menjadi sebuah layanan yang memiliki keunggulan pada fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh kedua aplikasi tersebut. Selanjutnya ada entrepreneurial opportunity. Opportunity creation adalah peluang yang diciptakan di mana belum ada permintaan serta pasokan, sehingga merupakan gagasan baru. Opportunity discovery adalah apabila terdapat permintaan yang sudah jelas, bahkan terdapat kebutuhan yang besar perihal tersebut, namun solusi yang memuaskan masih belum ada. Kami berpegang pada opportunity creation dan opportunity discovery, karena kami melihat ada peluang pasar, tapi peluang tersebut masih belum terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, kami mengkreasi kembali layanan Eatigo agar lebih sempurna. Kami berkomitmen untuk mempermudah pengguna dalam melakukan reservasi dan melakukan pemesanan di restoran. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Di sini kami berinovasi dengan membuat aplikasi dengan fungsi dasar yang sama, namun dengan menambahkan fitur yang belum ada di kedua aplikasi, yaitu yang pertama reservasi tempat. Reservasi tempat makan dengan fitur memilih kursi dengan durasi tertentu secara online. Yang kedua, reservasi menu makanan. Pelanggan dapat memesan menu makanan secara langsung secara online sebelum datang ke restoran. Yang ketiga, diskon. Diskon di jam-jam booking tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang keempat, Maps, yaitu untuk mengetahui restoran terdekat yang sudah dilengkapi dengan review dan ratingnya. Yang kelima, deskripsi restoran, yang memuat deskripsi restoran seperti jam operasional, ketersediaan tempat dan menu makanan, fasilitas, dan lain-lain. Dan yang terakhir, filter pilihan, yaitu untuk mempermudah pelanggan untuk memilih dan menemukan restoran sesuai yang diinginkan. Filter dapat berupa durasi untuk reservasi tempat, range harga, rating restoran, dan lain-lain. Selain kelebihan fitur-fitur yang sudah disebutkan sebelumnya, kami membuat menu pilihan pembayaran aplikasi Eat Out menjadi lebih fleksibel. Pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan e-wallet, sehingga kami bermitra dengan GoPay, ShopeePay, dan juga OVO. Kemudian kami juga menggunakan pembayaran melalui mobile banking dari beberapa bank di Indonesia, seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI, serta bank-bank lainnya. Kemudian, proses pembayaran akan dilakukan dengan pembayaran uang muka 50% melalui transaksi digital yang mekanismenya sudah dijelaskan sebelumnya, serta sisanya bisa dibayarkan secara cash saat datang ke restoran atau bisa langsung dilunasi saat pembayaran online. Selain itu, kami juga memperluas jangkauan wilayah aplikasi Eat Out ini dengan harapan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan layanan kami. Mengingat bahwa aplikasi yang kami modifikasi atau aplikasi Eatigo sendiri hanya bermitra dengan restoran-restoran di wilayah Jabodetabek saja. Selanjutnya, bisnis model kanvas pada aplikasi Eat Out. Yang pertama, customer segments. Target pasar dari aplikasi Eat Out sendiri yaitu personal, keluarga, organisasi, atau perkumpulan yang sedang mengadakan pertemuan hingga pencinta kuliner dan wisatawan. Yang kedua, value proposition. Pada aplikasi Eat Out ini, pengguna akan diberikan kemudahan dalam memesan tempat dan menu makanan secara online beserta durasi waktunya. Yang kedua, yaitu menyediakan pilihan restoran yang lengkap dengan berbagai karakteristik.
Yang ketiga, memberi kenyamanan dan kemudahan kepada pelanggan. BMC yang ketiga yaitu channel. Cara aplikasi Eat Out ini untuk menjangkau customer yaitu melalui aplikasi dan online advertisement seperti Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Yang keempat, customer relationship. Pengguna akan diberikan diskon pada jam-jam booking tertentu dan diberikan konten interaktif di media sosial. Yang kelima, revenue stream. Pendapatan yang masuk ke perusahaan didapat dari pengguna atau mitra restoran. Nah, mitra restoran sendiri akan memperoleh profit dari pemesanan tempat dan pemesanan makanan. Revenue stream yang kedua yaitu sistem bagi hasil dengan mitra e-wallet. Dan yang ketiga yaitu biaya pemasangan iklan. BMC yang keenam, key resources. Yang pertama, IT, akuntan, customer service. Yang BMC ketujuh yang yaitu key activity. Yang pertama yaitu membuat reservasi pada restoran, mengatur durasi pada reservasi, memberikan akses kepada pengguna untuk melihat rating dan deskripsi restoran. BMC yang ke-8 yaitu key partners. Aplikasi Eat Out ini bekerja sama dengan mitra restoran dan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, hingga M-Banking. Yang terakhir yaitu cost structure. Struktur biaya yang perlu dipantau agar bisnis tetap efisien. Yang pertama yaitu gaji karyawan, biaya marketing dan iklan, biaya operasional kantor, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Selanjutnya, pesaing. Di sini terdapat 3 pesaing. Yang pertama, Eatigo. Nah, aplikasi ini juga digunakan sebagai reservasi tempat dan pemesanan makanan. Namun, jangkauannya lebih luas, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Dan di Indonesia sendiri hanya ada di Jakarta. Yang kedua, Kiref. Nah, aplikasi restoran ini digunakan untuk mencari tempat makanan yang populer, khususnya hanya di Jakarta. Jadi tidak bisa digunakan untuk reservasi tempat atau pemesanan makanan secara online. Hanya untuk mencari tempat makanan yang populer. Nah, yang ketiga, pesaing yang ketiga yaitu Destime. Yaitu aplikasi ini juga digunakan sebagai reservasi tempat dan pemesanan makanan, namun hanya ada di area Jabodetabek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.